Udah, Pak. Ya, Pak. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya atas kesempatannya. Kita hari ini seperti biasa rutinitas masuk di mata kuliah jaringan komputer yang sudah masuk di pertemuan ketiga ya. Nanti absensi akan saya set. Itu ini bentuk evaluasi saya seperti biasa. Karena selama ini berilangan mahasiswa ketika sudah diaksesi itu saya perhatikan. Paling ya itu aja yang nampak aktif gitu maksudnya. Nah itu jadi itu adalah strategi saya supaya kalian juga ya, aktif gitu maksud saya. Tujuannya seperti itu. Bukan mau mempersulit ya, bukan. Tapi tujuan saya supaya kondusif dan pembelajaran berjalan dengan baik dan nggak ada masalah gitu di akhir nanti. Oke, baik. Kita hari ini masuk di pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga sekali lagi saya coba akan bantu screen langsung nampak ya. Supaya tidak lama-lama itu maksudnya. Sebentar. Laptopnya saking canggihnya agak sulit ditekan. Diklik, nunggu dulu dia. Sebentar. Saya nggak sabar sendiri. Oke. Coba di apa ya dikasih tanda ketika udah muncul tampilannya. Kasih tahu saya. Sudah belum tampilannya muncul? Belum, Pak. Sambil minum boleh ya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah ya, baik. Oke ya, hari ini, nah ini pembahasan kita ataupun topik kita ya. Kita akan membahas terkait tentang adanya OSI layer. Nah, OSI layer. Jadi OSI layer ini namanya OSI. OSI itu singkatan daripada Open System Interconnection. Sekali lagi, OSI adalah OSI Open System Interconnection Layer. Jadi di OSI ini ada beberapa layer. Nah itu maksudnya. Open System Interconnection. Berapa layer Pak? Ada 7 layer. Nah ini dia. Ini modelnya. Inilah modelnya. Bentuknya lah gitu. Lapisan-lapisannya lah itu. Artinya apa? Di OSI layer nanti kita akan kupas satu persatu. Tapi bukan nanti ya. Mungkin pertemuan minggu depan misalkan gitu. Ini hanya sekedar gambaran terlebih dahulu. Nah seperti itu. Ini yang pertama, ada physical, ada data link, ada network, ada transport, session, presentation, dan application. Ini wajib kalian tahu ya, kalau berbicara kita misalkan jaringan, wajib, hukumnya wajib kita mengenal lapisan OSI layer atau model OSI. Itu dia. Sama, ini semua sama, ini juga sama. 7 application. Bahwa ini juga sama. Ini sebenarnya intinya sama. Tapi bentuknya aja berbeda-beda. Tapi pada intinya adalah poinnya sama. Apa tadi OSI? Bisa? Coba diingatkan saya. Open System Interconnection, Pak. Ya. Open System Interconnection. Maksudnya itu gimana ya? Kalau misalkan ada yang bertanya seperti itu, saya akan jelaskan di slide berikutnya. OSI layer itu apa maksudnya? Kok ada 7 lapisan ya? Nah, seperti itu. Baik. Apakah sudah nampak? Belum. Serius lah. Kosong tulis Pak. Masa sih kosong? background, Pak. Baik, ini memang papan tulis saya siapkan ya untuk menjelaskan memang kosong. Jadi gini, OSI layer.
Sekali lagi, OSI itu adalah Open System Interconnection. Open System Interconnection. Artinya, maksudnya di sini adalah misalkan ada dua komputer. Nah, komputer di sini adalah pengirim. Dan di sini ada komputer penerima. Jadi ada dua peran ya, pengirim dan penerima. Jadi letak OSI tadi kan ada 7 lapisan tuh. Di mananya, Pak? Nah, oke. Letak OSI itu ada di sini ya. Di pengirim komputer itu ada OSI-nya. OSI. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 lapisan. Di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga 7 lapisan. Jadi OSI itu ya ini tadi. Ini ada OSI. Ini juga ada OSI. Open System Interconnection. Nah, berarti Pak setiap komputer pengirim maupun menerima apakah masing-masing ada OSI-nya? Betul sekali. Jadi OSI di masing-masing komputer yang ingin berkomunikasi atau melakukan tukar data atau transmisi data itu harus ada 7 layer. Baik. Kalau misalkan Pak, di antara 7 layer ini misalkan layer ke-6, 5 tidak bisa atau rusak. Ya berarti apa? Berarti tidak open. Open itu apa artinya? Buka. Buka. Artinya apa? Di sini harus saling membuka. Membuka itu artinya apa? Saling menerima. Nah, menerima. Membuka atau menerima. Di sini juga harus membuka, harus open. Nah, membuka. Ketika nanti tidak membuka, pada saat pengiriman timbal balik seperti ini, nah, di sini membuka. Di pengirim membuka. Karena mau mengirimkan. Tetapi di sini masih belum buka. Oh, open kan gitu. Nah, berarti di sini apa? Di sini tertutup, close misalkan. Ya sama aja. Tidak bisa apa? Berkomunikasi. Tidak bisa berkomunikasi. No communication. Nah, tidak bisa jadinya. Nah, itu intinya. Jadi apa? Harus dua-duanya open. OSI itu gitu. Nah, tadi kan Pak ada 7 layer ini Pak. Nah, ini ada application, ada presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, kita itu menyebutkannya dari bawah ya. Dari bawah artinya apa? Dari layer physical, data link, network, transport, session, dan presentation, dan application. Nah, misalkan Pak, yang lain di pengirim layer 1, 2, 3, sampai 6 oke, udah open. Terus di penerima juga 1 sampai 6 juga open. Tapi di layer 7 tidak open. Gimana Pak? Nah, layer 7 itu kan application. Artinya, kalau misalkan lah di sini sudah mengirim data, paket, datagram, informasi. Nah, memang sudah sampai. Lewat apa? Gmail. Nah, tapi di sini tidak ada Gmail. Bagaimana membuka? Tidak ada Gmail misalkan. Berarti apa? Ya tidak bisa kan gitu. Tidak bisa digunakan. Jadi apa? Harus saling open dan saling tersedia. Nah, itu dia. Maksudnya oscillator itu. Open System Interconnection. Artinya sudah dibuka, sistemnya sudah dibuka, kondisinya baru bisa dapat di interconnection atau dihubungkan. Bagaimana? Bisa dipahami tidak? Gimana? Ini ada yang add. Bentar ya. Saya terima dulu. Gimana? Bisa dipahami kira-kira? Halo, suaranya gimana? Suara jelas? Bisa, Pak. Bisa. Jelas. Ah iya, kalau nggak ada respon saya bingung sendiri. Itu ya. Jadi OSI layer itu adalah sekali lagi terdiri 7 lapisan, 7 layer, dan ketika nanti proses pengiriman 7 layer ini harus semua saling open itu dia. Open itu membuka dan saling menerima satu dengan yang lain sehingga apa? Terjalinlah di situ komunikasi data atau pertukaran sebuah data. Nah, itu ya, itu kira-kira gambarannya. Baik, sebentar ya. Ada gangguan teknis.
Nah, itu ya, itu adalah gangguan. Itu adalah sebentar, ada gangguan teknis tadi. Ada nyamuk besar, jadi harus disingkirkan dulu. Baik. Ya, nah ini kelanjutannya gimana? Nah, ini mekanismenya. Mekanisme apa? Komunikasi data. Jadi kita berbicara OSI, sebenarnya larinya adalah ke communication. Komunikasi data atau pertukaran dari data, nah seperti itu. Nah, baik. Pertukaran data sekali lagi. Nah, misalkan gimana, Pak? Nah, ini kan ada klien dan ini ada server. Artinya apa? Artinya apa? Di sini harus saling open. Sekali tadi open, ini juga open misalkan. Nah, ini ada dua komputer ya. Nah, terus apa lagi? Misalkan ada apa lagi protokolnya? Protokol itu di mana, Pak? IP address-nya itu ada di sini. Nah, sorry. IP protokol itu ada di mana? Bisa aja di transport layer ataupun di network layer. Nah, IP address maksudnya. Nah, bisa aja di sini transport layer. Jadi di lapisan ke berapa? Misalkan keempat. Nah, itu maksudnya. Nah, itu nanti kita akan gali. Nah, kalau di sini ada transport layer, nah, itu transport. Nah, di sini harus ada transport juga. Kalau di sini ada network, network tadi layer ke berapa? Misalkan network tadi layer di 3. Nah, itu ya. Saya agak bolak-balik ini ya. Nah, ini ada network adapter, di sini harus ada network adapter juga. Di sini ada kabel, harus ada kabel. Artinya apa? Di sini harus seimbang, sinkron, saling sekali lagi menerima. Baru jalanlah di sini komunikasi datanya. Jalanlah di situ. Itu kira-kira gambaran mekanismenya atau cara kerjanya ya. Baik. Oke, selanjutnya. Nah, ini apa ini? Apa lagi? Nampak sudah? Halo? Tolong direspon supaya saya tahu kondisi kalian gimana. Apakah baik-baik aja di sana? Nanti nggak taunya, entah ya sudah kabur semua kan? Nggak nampak saya soalnya. Canda ya. Oke. Baik. Nah, itu tadi ya mekanismenya. Jadi misalkan tadi ada 2 komputer. Di sini saya katakan pengirim lah. Pengirim. Di sini ada penerima. Nah, terima. Nah, di sini harus ada. Kalau di sini layer transport, tadi sekali lagi transport maksudnya. Transport itu apa aja Pak transport? Jadi transport itu yaitu tadi ada IP address, nah itu. Ada transport, nah ini. Ada IP address, ada apa tadi proxy misalkan. Internet protokol, ada proxy. Nanti kita akan mendalami hal ini ya. Ini juga ada IP, di sini juga ada proxy. Kalau ini komputer harus open, ini harus open ya. Ini juga harus open, di sini juga harus open. Nah, itu dia. Kalau di sini ada LAN, LAN itu network adapter tadi contohnya LAN ya. Tapi kalau misalkan itu network untuk wireless-nya gitu. Ada network. Di sini contohnya apa? Ada LAN, local area network. Ada WiFi, kalau dipakai WiFi LAN itu pakai kabel ya. Di sini harus juga ada LAN. Di sini harus ada WiFi. Nah, baru dihubungkanlah. Kalau di sini sudah open sama-sama, dihubungkanlah dengan menggunakan kabel tadi. Kabel jaringan. Tapi kalau nggak menggunakan kabel, apa berarti? Menggunakan WiFi atau wireless. Nah, itulah gambaran tadi kira-kira di 7 lapisan OSI. Nah, misalkan Pak, di physical tadi, physical itu kan physical layer Pak, nomor 1 nih. Nah ini apa maksudnya Pak, physical ini? Physical ini semua yang mendukung pada perangkat. Misalkan apa? Komputer, pengirim komputer. Berapa lagi? Transport IP address tidak. Misalkan perangkat LAN, kabel, nah, tang crimping, untuk pemotongan, router, switch, hub. Nah, itu masuk di physical layer. Itu dia. Data link gimana? Data link ini adalah kode proxy misalkan. Ini nanti akan kita bahas satu persatu di
pertemuan berikutnya. Apa sih yang dimaksud fisikal? Apa sih yang dimaksud data link, network, transport, session, presentation, dan aplikasi? Ini akan digali. Tapi intinya pada 7 lapisan ini dibagi menjadi 2 ya. Yaitu apa? Ada lapisan atas, upper layer, sama ada lower layer. Artinya lapisan yang ada di bawah. Nah, ini keterangannya. 1, 2, 3 untuk mensupport yang lainnya. Ini adalah perangkat kerasnya yang mensupport semua supaya dapat komunikasi. Baru 5 dan 6 ini adalah user support layer. Artinya apa? Untuk pengguna application, baru apalagi gambar yang dikirimkan, baru apalagi jaringan yang digunakan. Baru yang keempat apa? Ada transport layer. Ini ya ada IP address. Nah, baru apalagi jenis-jenis jaringan misalkan gitu. Jadi ini secara apa ya? Secara apa? Umum lah gitu maksudnya. Umum. Nanti lebih teknisnya kita akan coba buka ataupun kita akan bahas satu persatu, kita kupas per layernya. Baik. Tuh. Nah, selanjutnya inilah tadi pengirim maksudnya. Ini pengirim. Ini penerima. Ini adalah bentuk simulasinya ya. Ada penerima dan ada pengirim atau pengirim dan penerima. Simulasinya. Baik, ini misalkan ya, ketika pengirim mengirimkan paket data, nah ini akan dipecahkan ini, pecah, semakin besar, karena apa? Yang dikirim ini adalah 01, 01, 01, 01, 01. Artinya sampai bawah fisikal itu harus makin besar terlebih dahulu. Nah, ini misalkan gambar ya, gambar presentase itu, gambar itu akan konversi dalam bentuk angka, konversi ya. Nah, konversi. Baru sessionnya, transportnya pakai networknya apa, IP-nya apa, sampailah ke binary system. Makin banyak, makin besar di sini kondisinya. Nah, setelah makin besar berlangsung, dia akan diterimalah oleh physical yang ada di penerima. Nah, ini akan diterima kemari. Dia nanti semakin sudah sampai, dia akan kembali lagi ke bentuk awal. Kalau di sini misalkan yang dikirimkan adalah tahap utama, nanti kembali akan juga seperti itu. Dia akan sampai berkurang, walaupun prosesnya panjang ya. Dia akan di sini sampai ke tahap utama juga. Itu dia. Bagaimana? Seru kira-kira? Nggak mudeng Pak, gitu ya? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Iya. Saya kalau umpamanya nggak ada suara kalian, saya kecarian ini. Itu dia. Itu masalahnya. Kenapa? Nanti saya seru ngomong, takutnya pada berilangan mahasiswa. Ya, nggak apa-apa. Yang penting merhatikan ya. Tetap merhatikan ya. Oke, baik. Itu dia. Itu adalah simulasi komunikasi pada OSI layer. Nah, itu dia. OSI layer, open system. Di sini harus saling open, itu intinya. Membuka, saling menerima. Itulah maksudnya. Baik, kalau misalkan nanti ada soal seperti ini di UTS, bentuk simulasi ini, kalian harus paham bagaimana cara menjelaskannya. Tapi kondisinya memang belum secara real kita buka ataupun kita kupas, karena masih dari umum ini ya, pertemuan awal pembahasan OSI layer. Minggu depan kita coba akan buka dari fisikal ya. Kita akan bahas mungkin dari fisikal layer. Itu dia. Baik, saya akan lanjutkan ya secara umumnya. Nah, inilah lebih detailnya lagi. Lebih detailnya lagi pertukaran data atau pengiriman pesannya. Inilah saya katakan tadi, misalkan pengirim. Di sini ada penerima. Nah, inilah data STMIC. STMIC yang ini yang akan dikirimkan maksudnya ya. STMIC itu dikirimkan, masuklah ke application. Masuk menggunakan apa? WhatsApp misalkan. Nah, STMIC ini akan dikonversi sebelumnya. Misalkan dalam bentuk angka ya. Misalkan 75, 77 misalkan, 78 dan bla bla bla.
baru akan masuk ke session. Session ini akan dikonversi pelan-pelan, baru masuk lagi yang satu lagi, baru apa? Akan dibawakan oleh apa? Transport IP address. Ini akan setelah dikonversi pelan-pelan nanti bertahap dibawa ke muatan IP. Dijadikan datagram lah ini. Informasi atau data yang akan dikirimkan misalkan menggunakan kelas C. Kelas C misalkan. Nah, ini baru masuk ke networknya. Networknya menggunakan WiFi atau kabel. Nah, setelah itu masuk ke data link. Data link di sini akan pelan-pelan dikonversikan menjadi 001. Ini adalah tulisan STMIC. Setelah masuk ke STMIC, ini akan dikirimkan ke penerima. Melalui apa? Kabel boleh, WiFi boleh. Ini media transmisi. Setelah itu, dia akan pelan-pelan dioper ke fisikal, ke penerima tadi ya. Fisikal yang ada di penerima. Sehingga pelan-pelan prosesnya sama di sebelahnya ya. Baru di sini sampai juga ke arus STMIC. Itu dia. Itu kira-kira bentuk simulasinya. Nah, ini lagi lebih detail lagi. Nah, ini ya. Nah, ini tadilah yang sudah kita bahas di phase A pengirim, di phase B penerima. Artinya di sini ada intermediate node. Ada node-node. Nah, node-node ini adalah layer yang bawah, low layer tadi. Ini low layer tadi ya. Kan tadi ada dibagi dua itu low layer, baru ada up layer. Di sini kunci perangkatnya, terkirim atau tidaknya di sini kuncinya. Jadi minimal harus kabel sama-sama terhubung. Fisikal kan kabel termasuk fisikal tuh. Kalau di sini tidak terhubung berarti ya sudah tidak open, nggak saling membuka, tidak saling menerima. Nah ini data link juga, network juga kalau tidak mati satu, misalkan di sini oke, di pengirim oke, di sini tidak ada network sama aja. Berarti tidak saling open. Sama selanjutnya seperti itu. Layer 4, layer 5 dengan 5, dan peer-to-peer antara 6 dan 7 dan 7. Artinya di sini harus saling open. Sistem interconnection. Ini misalkan pakai kelas C, boleh aja. 192, 168 misalkan 10.11. Di sini 168, 192, 168 misalkan 10.12 misalkan. Lebih detail ini ya, semakin bahas ke belakang semakin detail. Nah, itu ya. Nah, itulah kira-kira materi hari ini. Kita sampai di sini dulu. Sebenarnya ada lagi yang mau kita bahas, tetapi kayaknya kita akan lanjutkan di sesi minggu depan, pertemuan depan. Sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan kira-kira terkait tentang OSI layer. Jadi kita tidak usah terlalu banyak sekali. Nanti takut saya memang karena materi agak kebingungan gitu maksud saya. Nah, itu kira-kira materi untuk untuk teori hari ini. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Enggak ada ya? Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Mudah-mudahan, Pak. Yakin? Insya Allah. Oh ya, baik. Nah, oke, baik. Mudah-mudahan dapat diterima ya secara baik. Memang itu tadi sengaja saya gunakan pulpen supaya lebih jelas gitu menjelaskannya. Jadi enak kalian menerima gitu. Kalau hanya slide saya next, makin pening, makin ngantuk kan gitu ya. Ngantuk. Nah, baik ya, itulah kira-kira kelas materinya. Walaupun tidak maksimal karena tidak tatap muka, tetap saya usahakan metode pembelajaran kita seperti tatap muka. Nah itu dia. Oke ya. Untuk kelas teori kita akan akhiri sampai di sini jika tidak ada pertanyaan. Jika ada nanti tiba-tiba bingung misalkan, ya sudah nanti di WA group aja kita gunakan untuk sharing discussion. Gimana? Oke? Oke, Pak. Terima kasih banyak. Kita akan akhiri sampai di sini saja kelas kita untuk kelas teori. Mudah-mudahan walaupun itu tadi materinya secara singkat, padat, mudah-mudahan ya dapat bermanfaat untuk kalian. Nah, pada akhirnya tetap saya ingatkan, silakan dikembangkan sendiri
untuk mengembangkan pengetahuan kalian, boleh menggunakan YouTube, buku, jurnal, ataupun Mbah Google ya. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan untuk di kelas teori. Terima kasih banyak. Selamat malam atau sore ya. Selamat malam ya, menjelang sholat maghrib, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.